Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang membahas tentang akhlak, ya, sebagian besar membahas tentang akhlak. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama dari Kitabul Jami', ya, yaitu tentang hak-hak muslim, ya. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Jadi di sini hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, hak muslim, ya, dengan muslim lainnya itu ada 6. Jika kamu bertemu, ucapkan salam. Jika engkau diundang, jawab undangannya. Jika engkau dimintakan nasihat, maka berikanlah nasihat. Jika dia bersin lalu dia memuji Allah, maka kita balas lagi dengan doa, ya. Kalau dia sakit, kunjungi. Kalau dia wafat, antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana penjelasan daripada hadis ini? Ya. Wal hadis, kata para ulama di sini, ya, dalilun ala anna hadhil huquqil muslim 'alal muslim. Ya. Jadi hadis ini, ya, menjadi dalil, ya, dalil hak muslim atas muslim lainnya yang tidak pantas untuk ditinggalkan, ya. Maka hukumnya di sini bisa wajib, ya, bisa sunnah muakkadah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya nanti kita akan bahas lagi, ya, bagaimana wajibnya, bagaimana sunnahnya, ya. Yang pertama adalah mengucapkan salam, ya. Idza laqitahu fasallim alaik. Kalau engkau bertemu, maka ucapkan salam, ya. Wal amru dalilun ala wujubil ibtida' bis salam. Nah, dia mengatakan ini adalah dalil untuk wajib memulai salam. Sedangkan menurut Ibnu Abdul Bar, anna al-ibtida' bis salami sunnah, memulai mengucapkan salam itu adalah wajib, ya. Wa anna raddahu fardun. Nah, tapi menjawab salam itu wajib. Memulainya sunnah. Kita bertemu orang, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnah. Tapi, ya, menjawabnya itu adalah wajib, ya. Mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga disunnahkan untuk menebarkan salam, ya. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kamu.
Agar apa? Agar kamu saling mencintai. Assalamualaikum, ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ketika saya ke Mesir ya, itu kalau kita naik lift saja, ya kita masuk ke lift mengucapkan assalamualaikum. Kita naik angkot, ya kita mengucapkan assalamualaikum. Jadi itu sudah hal yang biasa. Ketemu orang, assalamualaikum. Ucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya. Makanya di sini kata Nabi, inna afdhalal a'mal. Sungguhnya amalan-amalan yang utama dalam Islam adalah apa? It'amut ta'am, kasih orang makan. Ya. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya. Ya, kalau kita lihat kira-kira dia seorang muslim, ya, apalagi misalnya sering ke masjid, ya kita ucapkan assalamualaikum. Ya, inilah akhlak seorang muslim. Wassalam ismun min asma'illah. Ya, salam ini adalah nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum, artinya apa? Artinya antum fi hifzillah. Kamu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga artinya Allahu ma'ak, Allah bersamamu. Allahu yusahibuk, Allah menemanimu. Ya, ada juga yang mengatakan assalam bimakna assalamah. Ya, salam artinya keselamatan. Salamatullah mulazamah lak. Keselamatan dari Allah itu bersama kamu. Ya. Wa aqallus salam, ya. Ya. Wa aqallus salam ayyaqul assalamu alaikum. Itu paling pendek. Assalamualaikum. Mau panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mengucapkan assalamualaikum dapat 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Kalau kita mendapatkan salam, kita dianjurkan menjawab sama atau lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mendapatkan salam maka jawablah dengan yang lebih baik. Ya. Jawab dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Walaupun yang kita jawab itu misalnya kita bertemu dengan seorang muslim, ya kan? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, itu kan assalamu alaika kalau satu orang. Kalau dua orang assalamu alaikum. Tapi kenapa? Walaupun kita bertemu satu orang, kita mengucapkan assalamu alaikum. Nah, di sini dikatakan wa in kana al-muslim alaihi wahidan yatanawaluhu al-malaikah. Ya. Kenapa? Karena ketika itu kita bukan hanya mengucapkan salam kepada dia, tapi kita juga mengucapkan salam kepada malaikat. Demikian yang dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Ya. Wa akmalu minhu ayyazid wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau mau lengkap tambah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Wa yujzihi assalamu alayka. Ya, assalamu alayka bil ifrad. Tapi boleh juga seseorang itu mengucapkan assalamu alayka, boleh. Dia mendapatkan pahala kalau dia mengucapkan itu. Ya. Ya. Nah, di sini juga disebutkan kalau kita mengucapkan salam kepada banyak orang, kepada sebuah jamaah, maka salah satu yang menjawab saja sudah cukup.
Tidak perlu semuanya menjawab. Ya, itu namanya fardu kifayah. Ketika salah seorang dari mereka menjawab, sudah cukup. Tidak perlu semuanya menjawab. Ya. Nah, kemudian juga wa yushtaratu kaunu raddi 'alal faur, dan menjawab salam itu disunahkan, ya, disyaratkan segera. Jangan orang ngucapin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah 5 menit kita baru jawab. Langsung dijawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, ya, annahu yusallimur raqib 'alal mashi. Orang yang berkendaraan, orang yang naik motor, naik mobil, mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Dan orang yang mengucapkan salam sedikit, kita jawab dengan yang banyak. Dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita memahami hadis haqqul muslim 'alal muslim, ya, maka di sini dikatakan annahu laisa lidzimmi haqqun fi raddis salam. Ya. Kalau ada orang kafir zimmi dia mengucapkan salam, maka kita tidak wajib untuk menjawabnya. Bisa juga dijawab dengan wa'alaika. Ada orang non-muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab wa'alaika. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Jangan memulai orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengucapkan salam. Jangan dimulai. Ya. Kalau mereka mengucapkan, kita jawabnya wa'alaika. Cukup. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alaihi fa in hala bainahuma syajaratun aw jidarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Ya. Jika kamu bertemu dengan saudaramu, hendaklah dia mengucapkan salam walaupun ada batas antara dia dengan temannya itu pohon atau tembok. Kemudian dia bertemu lagi, dia mengucapkan salam. Ya, misalnya kita, ya, di balik pun assalamualaikum, ya, sambil mengangkat tangan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kalau ya dia berada dalam satu tempat, dalam satu acara, tidak selalu ketemu assalamualaikum lagi, cukup, ya cukup sekali, cukup. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia undang, jawab. Ya. Nah, di sini para ulama, ya, mengkhususkan, ya, bi ijabati da'watil walimah. Ya. Ketika ada undangan walimah, walimatul urush, ini wajib hukumnya. Selama di dalam undangan tersebut, dalam pesta tersebut, dalam walimah tersebut tidak ada maksiat di dalamnya, maka kita wajib untuk hadir selama kita tidak ada uzur. Ya. Sedangkan untuk undangan-undangan lainnya tidak diwajibkan. Ya, tetapi kalau misalnya memang kita sudah mengatakan saya akan datang, ya hendaknya kita datang. Ya. Baik undangan itu, ya sekarang kan undangan itu tidak harus hadir, ya, tapi mungkin undangan secara online, ya hendaknya kita hadir. Kalau memang kita bilang hadir, hendaknya kita hadir, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian
wa idza stansuhaka, kalau dia minta nasihat, ya. Dalilun, di sini dikatakan dalilun ala wujubi nasihah man yastansih. Ini dalil wajib memberikan nasihat bagi orang yang minta nasihat. Ya. Annahu la yajibu nafsuhu illa inda talabaha. Dia tidak wajib memberikan nasihat kecuali orang itu minta untuk dinasihatin. Tolong nasihatkan saya. Wa nusu bi ghairi talab mandub. Nasihat tanpa diminta itu sunnah. Ya, misalnya ada orang melakukan kesalahan, kita nasihati dia. Dia nggak minta, tapi kita nasihatin. Itu boleh. Sunnah. Karena itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bagian daripada memerintah kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Ya. Dalam memberikan nasihat ini ada adabnya. Yang pertama, kata para ulama, hendaklah nasihat itu disampaikan dari hati. Ketika nasihat itu dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Ya. Kemudian hendaklah ketika dia memberikan nasihat, jangan di depan umum. Karena memberikan nasihat kepada orang di depan umum sama dengan menghinanya. Memberikan nasihat di grup, akhirnya dia live grup. Ya kalau memang kita benar-benar tulus memberikan nasihat kepada seseorang, ya panggil 4 mata, nasihatin. Ya, dia mendapatkan nasihat, tetapi dia tetap terjaga kehormatannya, tetap terjaga kewibawaannya. Dan kemudian juga nasihat itu jangan terlalu sering. Karena kata para ulama, al-kalamu kaddawa, perkataan itu seperti obat. Kalau sedikit manfaat, tapi kalau kebanyakan itu bisa merusak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza atasa fahamidallahu fashammidhu. Kalau dia bersin, ya, kalau dia bersin, kemudian dia memuji Allah, maka kita ucapkan fasyam itu apa? Dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Di sini dikatakan, maka mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin dalilun ala wujubihi. Kata di sini dikatakan wajib bagi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini hadisnya idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Kalau kamu bersin, ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu sahibahu, ya, yarhamukallah. Teman yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wal yaqul huwa, kemudian orang yang diucapkan, yang didoakan tadi mengucapkan lagi yahdikumullahu yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kamu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Nah, kenapa sih orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah? Karena ketika dia bersin keluarlah penyakit-penyakit. Karena bersin itu sebagai salah satu cara untuk menolak penyakit. Ya. Bentuk respon tubuh kita untuk menolak penyakit. Itu dengan cara bersin. Makanya kita disunahkan mengucapkan bersin. Makanya dalam hadis itu Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Makanya kita kalau menguap suruh tutup. Ya bersin juga, ya. Karena ketika menguap itu juga setan tertawa. Karena menguap itu tanda orang malas. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadisnya juga di sini dikatakan, di sini Imam Nawawi mengatakan wa yustahabbu liman hadara
man atasa falam yahmid ayadhkurahu alhamdu fashammithu wa huwa min babin nushi wal amru bil ma'ruf. Nah, ini kata Imam Nawawi. Disunnahkan bagi seseorang yang hadir kemudian dia mendengar orang itu bersin tapi orang itu tidak mengucapkan alhamdulillah, dia perintahkan ucapkan alhamdulillah. Ya, kemudian kita balas ucapan dia. Ya, jadi ini dianjurkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa min adabil atis, adab orang yang bersin. Nah, di sini kata Nabi, "Idza atasa ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhi wal yakhfid biha sautah." Kalau seseorang itu bersin, dia tutup. Ya, tutup mulutnya, kemudian dia rendahkan suaranya. Ya, wa yazida ba'da alhamdulillah, ya. Kalimat Rabbul alamin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dikatakan orang-orang Kufiyun, ya, disunahkan juga mengucapkan selain yahdikumullah yuslih balakum, mengucapkan yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan dosa kami. Ya. Mayoritas ulama juga mengatakan dianjurkan mengucapkan itu. Jadi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita yarhamukallah, kemudian dibalas lagi yahdikumullah yuslih balakum, kemudian ditambah lagi yaghfirullahu lana wa lakum. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abi Hurairah, "Idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan 'ala kulli muslim yasmi'u yaqul yarhamukallah." Ya. Jika ada orang bersin, kemudian ada orang yang mendengar, maka setiap orang yang mendengar itu wajib menjawabnya. Ya. Kalau kita dengar, wajib kita menjawabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, idza marida fa'uduhu. Kalau dia sakit, kunjungi dia. Nah, di sini dikatakan fa fi dalilun ala wujubi iyadatil muslim lil muslim. Sini dalil wajib mengunjungi orang yang sakit. Tapi ada juga yang mengatakan waqila yahtamilu annaha fardu kifayah. Dia fardu kifayah. Kalau sudah ada salah seorang teman yang mengunjungi, maka sudah gugur kewajiban kita. Wa dhahabal jumhur ila annaha mandubah. Mayoritas ulama mengatakan itu sunnah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa idza kana haqqan lil muslim 'alal muslim fasawan fi man ya'rifu wa man lam ya'rifu wa sawan fi al qarib wa ghairuh, ya. Wa huwa 'amun li kulli marad. Nah, jadi di sini dianjurkan ya mengunjungi orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Ya, misalnya. Atau orang yang dekat. Atau orang yang jauh dan segala macam penyakit. Ya tentunya juga kita agak menyesuaikan juga, ya. Tidak mungkin misalnya penyakitnya mungkin hanya panoan kita besuk, tidak, ya. Tapi kita juga lihat urgensinya juga, ya. Ya, urgensinya. Kalau dengan sakitnya itu dia membutuhkan hiburan, ya. Ya, atau kita nggak bisa datang, kita telepon, ya. Selama tidak mengganggu. Ya, selama tidak mengganggu kalau kita menelpon. Kalaupun telepon pun jangan terlalu lama kalau orang sakit. Khawatir mengganggu. Membesuk orang sakit pun begitu juga, jangan terlalu lama. Ya, apalagi sekarang di saat pandemi, tentunya ya bisa besuk secara virtual, ya. Nah, di sini dikatakan dari Yazid bin Arqam, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in bi'aini. Rasulullah pernah menjenguk aku ketika aku sakit mata. Ini kan sakit yang tidak terlalu parah, ya.
Rasulullah juga mengatakan, karena Nabi SAW la ya'udu illa ba'da thalas. Nabi itu tidak menjenguk orang sakit kecuali setelah 3 hari. Udah 3 hari sakit nih, dia nggak datang-datang, dia nggak kelihatan. Maka Nabi membesuknya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita membesuk orang kafir? Boleh. Tidak masalah. Apalagi itu bisa menjadi sebab-sebab dakwah, sebab-sebab dia bisa memeluk Islam. Ya. Nah, yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Dalilun ala wujubi tasyyi'il janazah. Ya, kalau dia sakit, maka kunjungi dia. Kalau dia meninggal, antar jenazahnya. Ini juga fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak melakukan, tidak berdosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.